Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Idang po nyatinang hotu sukita hotunya tayu. Idang po nyatinang hotu sukita hotunya tayu. Idang po nyatinang hotu sukita hotunya tayu. Biku Sangga yang termuliakan, juga yang luhur samanera, para pandita, Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha yang berbahagia. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, Soti Otu. Bersama-sama pada kesempatan yang baik ini, kita semua hadir dengan niat yang sama, dengan tekad yang sama, juga dengan tujuan yang sama, yaitu niat, tekad, tujuan untuk selalu mendekatkan diri pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sebagaimana tadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan tekad meneguhkan keyakinan, dengan mengulang kembali ungkapan Buddhang Saranang Kacami, Dhammang Saranang Kacami, Sangghang Saranang Kacami, untuk kedua kali dan untuk ketiga kalinya. Pernyataan tekad berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang Bapak Ibu telah teguhkan di dalam diri. Tidak hanya itu, namun juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, meneguhkan tekad, yaitu melatih diri untuk melakukan 5 kemoralan. Ini semua merupakan kebajikan, yang kebajikan ini sudah tentu akan memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Pada kesempatan ini pula Bapak Ibu, saudara-saudara hadir untuk melakukan puja Patidana. Memang seperti halnya puja Patidana atau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian membuat pelimpahan jasa, membuat jasa kebajikan. Seringkali umat mengatakan pelimpahan jasa. Dan itu sesungguhnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sudah sering melakukan. Bahkan setiap melakukan puja bakti, baik di rumah maupun juga di wihara, seringkali Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian kemudian merenungkan semoga jasa-jasa kebajikan yang telah dilakukan kini maupun di waktu-waktu yang lalu bisa dinikmati, bisa melimpah pada sanak keluarga.
Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, ya. Kemudian juga dalam tradisi tertentu, kalau bulan April ya, ada juga upacara besar ya, bersih kubur, cengpeng. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian juga ikut melakukan pelimpahan jasa, membuat kebajikan atas nama para mendiang, para leluhur. Kemudian juga pada kesempatan seperti saat ini yang Anda lakukan, upacara ulambana Patik Dana di bulan ini, Anda semua juga telah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Memang juga tradisi ada yang bisa kita lakukan sesuai dengan dhamma. Karena yang memang kita perlu dengan sikap yang bijak, mana tradisi yang perlu kita jaga, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita pertahankan. Salah satunya adalah puja Patik Dana atau penghormatan kepada para leluhur. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, di salah satu kesempatan seorang Brahmana bertemu dengan Guru Agung Buddha. Sebagaimana seorang Brahmana, dia sebagai seorang pemimpin upacara. Nah, dan upacara itu dilakukan kapan saja. Kemudian Brahmana mengajukan pertanyaan kepada Guru Agung Buddha. Yang mulia Bante, saya adalah seorang Brahmana yang setiap saat, setiap waktu saya melakukan upacara atas nama para mendiang, para leluhur, mempersembahkan persembahan-persembahan seperti halnya bunga, seperti halnya buah, dan juga minuman yang dipersembahkan kepada para leluhur itu. Dan itu dia lakukan tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, dia sering kali melakukan. Dia bertanya kepada Sang Buddha, apakah yang saya lakukan dengan saya ini mempersembahkan persembahan-persembahan itu, para mendiang, para leluhur saya, apakah bisa mendapatkan manfaat? Apakah leluhur atau mendiang sanak keluarga saya yang telah meninggal ini bisa menikmati perbuatan-perbuatan bajik atau persembahan-persembahan yang telah saya lakukan ini? Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, kemudian Sang Buddha juga memberikan satu jawaban kepada Brahmana. Brahmana, tidak semua makhluk setelah kelahirannya ini lahir sebagai manusia. Juga tidak semuanya lahir sebagai binatang. Juga tidak semua lahir sebagai dewa. Ada juga yang lahir
sebagai makhluk peta. Makhluk peta ini adalah makhluk yang hidup dengan penderitaan. Nah, makhluk peta ini dia lahir sudah tentu juga sesuai dengan buah perbuatannya. Kalau di dalam kisah Tirokuda Sutta tadi juga dengan panjang lebar yang sesungguhnya juga dikisahkan 92 kalpa yang lampau, zamannya seorang Buddha yang bernama Buddha Pusa. Buddha Pusa ini sesungguhnya berasal dari seorang pangeran, seperti halnya Pangeran Siddhartha yang meninggalkan keduniawian, kemudian mencapai kesempurnaan sebagai sama Sambuddha. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, di mana Buddha Pusa ini tidak ada orang lain yang boleh melayani, jadi kecuali yaitu sang raja, orang tuanya sendiri yang memohon ini dari raja yang tidak memperbolehkan, bukan dari sang Buddhanya. Tapi raja, orang tua dari Buddha Pusa ini yang tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk melayani sang Buddha Pusa. Nah, suatu ketika dari famili, dari kerabat, dari saudara merancang bagaimana supaya yang lain ini, pangeran-pangeran, saudara-saudara dari Buddha Pusa itu juga diberi kesempatan untuk bisa melayani sang Buddha Pusa ini. Jadi tidak menjadi monopoli dari raja itu sendiri. Nah, suatu saat ibu bapak saudara-saudara sekalian, dibuatlah salah satu trik di perbatasan wilayah kerajaan itu, seolah-olah dibuat huru-hara, dibuat kerusuhan. Dan yang akan memadamkan kerusuhan itu juga dari pangeran-pangeran itu. Nah, setelah terjadi kerusuhan, raja membuat sayembara. Siapa yang bisa meredakan, memadamkan kerusuhan itu, nanti dia berhak untuk mendapatkan hadiah. Nah, berangkatlah pangeran-pangeran, saudara-saudara masih famili dari Buddha Pusa untuk memadamkan kerusuhan yang ada di perbatasan sana. Nah, ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, setelah itu selesai bisa mereda kembali pangeran-pangeran ini, dan sang raja menawarkan hadiah. Hadiah apapun, dari perhiasan emas atau untuk mengambil sebagian wilayah, ditawarkan, namun tidak mau pangeran-pangeran itu. Yang dia maui apa, ibu bapak saudara-saudara sekalian? Yang dimaui adalah diberi kesempatan untuk bisa melayani, atau kata lain untuk bisa berbuat
baik. Kalau kita kan kadang-kadang begitu melakukan kebajikan, yang kita harapkan bagaimana untuk bisa mendapat imbalan, bagaimana kita bisa mendapat materi, bagaimana kita bisa mendapatkan hadiah. Namun berbeda pada saat itu. Nah, famili dari Sang Buddha Pusa itu justru dia minta diberi kesempatan untuk melayani Sang Buddha, untuk bisa berbuat bajik. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, berapa lama semula menawar supaya diberi kesempatan selama 7 tahun. Tidak diizinkan oleh raja. Raja tidak mengizinkan. Sampai turun. Hanya dikasih kesempatan dalam kurun waktu 3 bulan. Singkat cerita, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, sementara persembahan makanan, minuman yang akan diperuntukkan, dipersembahkan oleh sama Sang Buddha Pusa ini, ada pihak-pihak tertentu, famili yang tertentu, orang-orang tertentu, yang dia ini justru mengambil. Jadi sebelum dipersembahkan kepada Sang Buddha, famili tertentu mengambil persembahan yang akan dipersembahkan sama Sang Buddha itu. Nah, sebagai akibatnya apa, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian? Yaitu sebagai akibatnya mengambil persembahan yang akan dipersembahkan sama Sang Buddha itu, sebagai akibatnya orang-orang itu lahir di alam peta, di alam setan, ya, di alam yang menderita. Dengan mempunyai usia yang begitu panjang. Nah, tidak hanya zamannya satu sama Sang Buddha Pusa, usia di alam peta itu berakhir. Sampai beberapa kali sama Sang Buddha, hingga menunggu kemunculan sama Sang Buddha Gotama itu. Nah, baru bisa menerima persembahan dari kebajikan itu. Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, kalau di dalam Tirokuda Sutta tadi disebutkan, di alam peta itu tidak seperti di alam manusia. Di alam peta itu tidak ada perdagangan. Tidak ada perdagangan. Tidak ada jual beli. Kalau di alam manusia, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedikit haus, beli makanan, beli minuman di warung, di restoran atau di rumah makan. Nah, sedikit sakit, beli obat. Nah, sedangkan di alam peta tidak ada perdagangan atau jual beli seperti itu. Oleh karena itu, mungkin kalau kita kepada sanak keluarga leluhur kita yang lahir di alam peta, kita kasih uang, mereka juga tidak bisa belanja di sana. Nah, lantas bagaimana, Bante, kalau misalnya sanak keluarga saya ini lahir di alam peta, sanak keluarga saya ini sudah lahir, sudah meninggal di alam tertentu,
yang mungkin saya diimpiin. Ngimpinya bagaimana? Ngimpinya bisa juga telanjang, tidak pakai pakaian, tidak pakai tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang. Adakah cara Bante untuk bisa melakukan, membantu sanak keluarga yang telah meninggal, yang lahir di alam yang menderita itu? Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, memang ada makhluk-makhluk tertentu seperti apa yang dilakukan oleh Brahmana Janususi dengan mempersembahkan persembahan makanan, minuman. Tapi ada makhluk tertentu yang dia tidak bisa menerima persembahan berupa materi seperti itu. Seperti halnya orang tua dari Bante Moggallana. Nah, di mana Bante Moggallana ini seorang arahat yang mempunyai kesaktian, yang mempunyai mata dewa. Pada kesempatan itu dia berusaha untuk meditasi, mencari kemana ibunya yang pernah berjasa terhadap dirinya itu di alam setelah kematian itu. Ya. Jadi orang tuanya, ibunya ini sudah meninggal dalam kurun waktu yang lama. Nah, yang ternyata lahir di alam yang kurang beruntung, alam menderita. Seperti halnya kehausan, kelaparan. Begitu dikasih makanan, makanan itu berubah menjadi bara api. Begitu pula dikasih minuman, juga menjadi bara. Nah, kemudian yang mulia, yang Arya Moggallana itu bertemu dengan Sang Buddha. Apa yang semestinya Bante Moggallana itu lakukan untuk bisa meringankan, untuk bisa membantu orang tuanya, orang yang berjasa itu bisa terbebas, terlepas dari penderitaan itu. Nah, akhirnya dengan cara yaitu membuat jasa kebajikan, mengundang para biku. Jadi yang didukung, yang dibantu oleh seorang raja untuk mempersiapkan persembahan-persembahan makanan pada para biku yang pada saat itu dipimpin oleh Sang Buddha sendiri. Nah, Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, setelah para biku ini menerima persembahan itu, kemudian bacakan Anmodana. Nah, setelah menerima persembahan itu, waktu ketika para biku ini bisa menikmati hidangan-hidangan itu, nah, orang tuanya sudah berubah. Yang semula itu badannya itu kurus kering, menakutkan, bisa berubah. Mempunyai tubuh yang indah, yang bagus, yang seger. Tidak ingkrik-ingkrikan lagi. Tapi satu, masih telanjang bulat, tidak berpakaian. Nah, pada kesempatan itu dianjurkan untuk berdana pakaian. Nah, setelah berdana pakaian juga bisa berubah. Nah, hidupnya menjadi
indah, berubah bercahaya. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, itulah dengan alasan-alasan itulah seperti halnya jasa kebajikan itu kita lakukan. Pada kesempatan ini kita melakukan namanya patidana, pelimpahan jasa. Sudah tentu dalam melakukan patidana, pelimpahan jasa ini ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa? Yaitu kebajikan, perbuatan baik. Nah, yang bisa kita persembahkan kepada Sama Sambuddha, Paceka Buddha, Arahat, Magga dan Pala, Anagami, Magga dan Pala, Sakatagami, Magga, Pala, atau Sotapatna, Magga, Pala, atau orang yang mempunyai moralitas yang baik. Bante, saat ini saya sulit untuk bisa menemukan seperti halnya Sama Sambuddha secara fisik, Paceka Buddha mungkin secara fisik, mungkin juga orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Anda bisa berbuat baik kepada siapa? Kepada sangga, kepada para biku. Hal ini bisa Anda lakukan. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, kemudian kebaikan ini yang bisa kita renungkan dengan harapan, kita renungkan di dalam batin dengan harapan semoga bisa dinikmati kepada para sanak keluarga, para mendiang. Semoga mereka bisa berbahagia. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi di Tirokuda Sutta, pada saat Anda meditasi, diajak merenungkan makna, isi, inti dalam Tirokuda Sutta itu. Sanak keluarga yang telah menerima kebajikan, yang menerima jasa kebajikan dari sanak keluarga yang mempunyai belas kasihan, makhluk-makhluk itu merasa berbahagia, merasa senang, di mana telah diperhatikan, telah menerima persembahan kebajikan, sehingga mereka pun juga mengharapkan kepada kita semua setelah makhluk itu menerima kebajikan, mengharapkan semoga sanak keluarga saya mempunyai usia panjang, bisa sejahtera, dan sebagainya. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, seperti halnya patidana atau pelimpahan jasa ini, sesungguhnya merupakan salah satu perbuatan bajik di dalam 10 kebajikan Dasa Punya Kiryawatu. Di sana Sang Buddha juga menekankan di antaranya adalah melakukan patidana, membuat jasa kebajikan kepada para leluhur. Bante, misalnya, kehidupan saya ini menderita. Boleh tidak yang saya persembahkan kepada leluhur saya ini adalah karma buruk. Jadi karma buruk saya yang saya persembahkan, bukan kebajikan saya. Karena ada orang berpikir kalau kebajikannya, setiap melakukan kebajikan itu nanti kebajikannya dipersembahkan, dilimpahkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal, lama-lama kan kebajikannya ini semakin habis. Nah, kalau begitu yang saya limpahkan
jangan persembahkan itu yang buruk-buruk. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, yang bisa diterima dan yang bisa kita persembahkan kepada sanak keluarga yang lahir di alam peta itu hanya kebajikan, perbuatan baik. Seperti halnya kalau dalam kehidupan saat ini kita masih sama-sama mempunyai orang tua, mempunyai mama, mempunyai papa. Tiba-tiba kita membawa makanan. Makanan itu sudah basi, mungkin bau, sudah tidak layak dikonsumsi, atau sudah tidak bisa dimakan, tidak bisa nikmati, bau sekali. Sudah rusak, mungkin juga keluar belatung-belatung. Kita bawa satu piring, kita persembahkan, kita berikan kepada orang tua kita. Apakah mau? Kira-kira mau? Tidak mau. Tapi bagaimana dengan makanan yang bersih, yang lezat, yang masih bagus, masih segar, kita persembahkan pada orang tua kita? Oh, sudah tentu orang tua akan merasa senang. Orang tua akan bisa bergembira. Hanya kebajikan itu yang bisa kita persembahkan kepada orang tua, kepada sanak keluarga, kepada famili yang telah tiada. Bukan hal yang buruk, namun yang baik, kebaikan yang kita bisa persembahkan. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya, oleh karena itu seperti di awal bisa kita lakukan setiap saat, setiap waktu. Hanya dalam tradisi tertentu yang memang perlu kita jaga. Karena yang memang tradisi ini juga akan mengingatkan kepada kita semua. Supaya kita ini selalu ingat akan leluhur-leluhur yang telah tiada. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, nanti pada saatnya saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, yang bisa mengikuti baik di ruang Dhammasala maupun yang mengikuti melalui live streaming. Nah, kita semua merenungkan pada kesempatan ini, Anda telah melakukan kebajikan. Jangan lupa kebajikan ini nanti direnungkan. Kita kabarkan, kita beritahu kepada para mendiang, sanak keluarga, para leluhur, dengan harapan mereka bisa mengetahui akan kebajikan-kebajikan ini, semoga mereka bisa ikut bahagia. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kini maupun di waktu-waktu yang lalu bisa melimpah kepada mendiang, kepada sanak keluarga para leluhur yang ada di alam yang rendah. Semoga mereka bisa berbahagia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya. Kebajikannya semakin bertambah, berkembang menjadi kekuatan paramita yang melindungi dan para leluhur bisa berbahagia. Terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.